Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali kita lanjutkan materi tentang reaksi kesetimbangan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menuliskan tetapan kesetimbangan. Jika suatu reaksi berada dalam keadaan setimbang, maka hasil konsentrasi zat-zat hasil reaksi setelah dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang juga setelah dipangkatkan dengan koefisien reaksinya akan menghasilkan bilangan yang tetap yang disebut dengan tetapan kesetimbangan atau K. Tetapan kesetimbangan atau K ada dua macam, yaitu KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Untuk menentukan nilai KC berarti kita nanti harus cek fase. Yang memiliki nilai KC adalah reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa berfase gas dan berfase larutan atau aki. Kemudian yang kedua adalah KP, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Yang memiliki nilai KP adalah reaksi-reaksi yang melibatkan zat-zat yang berfase gas saja. Nah, ini yang harus jadi catatan ya. KC hanya gas dan aki, kemudian untuk KP hanya gas saja. Contohnya di sini, ketika kita ada reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas, reaksi kesetimbangan menghasilkan 2H2O gas, maka cara menentukan nilai KC tadi adalah produk dibagi konsentrasi, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Berarti di sini produknya adalah kanan panah, berarti konsentrasi H2O pangkat 2 sesuai koefisiennya dibagi reaktannya. Di sini reaktannya adalah H2 dipangkatkan koefisiennya kuadrat dan O2. Jadi produk dibagi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisien. Sedangkan nilai KP juga begitu, hanya saja kita tidak menggunakan konsentrasi tapi menggunakan tekanan parsial. Tekanan parsial dari H2O kuadrat dibagi tekanan parsial dari H2 kuadrat dikali tekanan parsial dari O2 pangkatnya 1. Nah, ini jadi kita bisa menuliskan KC dan KP karena semua zatnya berfase gas. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini adalah berfase larutan semua. Maka nilai KC sama dengan produknya adalah Fe S Cn Cl2 dikalikan konsentrasi KCl ya, kemudian dibagi konsentrasi FeCl3 dikali konsentrasi KSCn, masing-masing pangkat 1 karena koefisiennya semuanya 1. Nah, untuk nilai KP bagaimana? Karena di sini fasenya semuanya adalah aki, tidak ada gasnya, maka tidak memiliki nilai KP. Berarti di sini tidak ada nilai KP-nya karena tidak ada yang berfase gas. Jadi yang bisa ditentukan hanya nilai KC-nya saja. Jangan lupa catatan di sini adalah untuk kurung siku, di sini artinya adalah molaritas atau konsentrasi ya, konsentrasi. Kemudian jangan lupa juga bahwa tadi P itu adalah tekanan parsial. Jadi kita harus perhatikan lambang ini, kurung siku atau hanya P untuk KP. Dan pada suhu tetap, harga KC dan KP juga tetap. Untuk kesetimbangan heterogen, jika pada reaksi ada yang berfase gas, maka yang dimasukkan ke rumus hanya yang berfase gas saja ya. Atau jika pada reaksi tidak ada yang berfase gas, maka yang dimasukkan ke rumus hanya yang berfase larutan atau aki saja. Contohnya di sini yang pertama, ketika kita diberikan reaksi CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2, di sini lihat fase. Ini lihat fase solid, berarti ini tidak akan dipakai dalam menentukan KC maupun KP. Yang dipakai hanya fase gas saja. Sehingga nilai KC-nya adalah konsentrasi dari CO2 pangkat 1. Sedangkan KP-nya sama dengan tekanan parsial dari CO2 saja. Kenapa? Karena fase solid ini tidak kita gunakan. Ya. Kemudian contoh yang kedua sekarang. PbSO4 solid, NaI aki, PbI2 solid, Na2SO4 aki.
Di sini solid berarti nanti tidak dipakai, sehingga nilai Kc sama dengan konsentrasi dari Na2SO4 dibagi konsentrasi dari NaI kuadrat karena pangkatnya 2. Bagaimana dengan nilai Kp? Berarti nilai Kp-nya tidak ada karena tidak ada yang berfase gas. Oke. Di sini nanti kalian bisa mencoba latihan soal dari saya. Tentukan tulis rumus untuk Kc dan Kp untuk reaksi kesetimbangan berikut. Hati-hati dengan fase karena untuk Kp dan Kc fasenya harus tertentu. Kc hanya aki dan gas, sedangkan Kp hanya gas saja. Oke, silahkan dicoba latihannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.